Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, selamat pagi. Wah, sudah siap sekolah minggu ya. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, 9 Agustus 2020. Adik-adik semuanya, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kembali sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang melayani Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersekolah minggu bersama-sama. Bersama dengan kakak-kakak kita akan memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita mau katakan dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ayo kita berdiri bersama-sama. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dalamnya hatiku
paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang selalu menjaga kita. Yuk mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Shalom
Shalom anak-anak di rumah. Jumpa lagi bersama Ibu Ain di cerita sekolah minggu. Anak-anak hebat loh, semuanya sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, meminta hikmat Tuhan. Yuk anak-anak, ikuti ibu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, dan Allah yang selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong kami kalau sebentar kami hendak belajar tentang firman-Mu Bapa. Tuhan berikan hikmat kepada kami dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan pesankan untuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak semua, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, anak-anak hebat, betul sekali. Minggu lalu Tante Lili bercerita tentang Esther. Siapakah Esther? Benar, Esther adalah seorang ratu. Nah, dia ratu yang spesial. Kenapa? Karena Ratu Esther memiliki sikap yang berani dan hati yang adil. Siapa yang mau seperti Esther? Di usia yang masih muda, dia terpilih menjadi seorang ratu mendampingi raja. Esther juga dikelilingi oleh banyak pelayan dan ajudan. Apapun yang dia inginkan dapat disediakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga dikenal sebagai perempuan nomor 1 di kerajaan Persia. Sebagai ratu, Esther menemui persoalan yang sangat pelik. Dia mendapat informasi dari pamannya bahwa hidup bangsanya di negeri itu terancam. Masih ingat surat yang dikeluarkan oleh Raja minggu lalu? Surat itu tentang apa ya? Betul sekali, akan ada pembantaian besar-besaran. Esther menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsanya. Sebagai manusia biasa dan juga seorang ratu, Esther tentu saja mengkhawatirkan diri sendiri dan juga keluarganya. Saat ini tidak ada satu orang pun di istana yang tahu kalau Esther adalah keturunan bangsa Yahudi. Jika pembantaian itu benar terjadi, maka sebagai bagian dari kerajaan, posisi Esther tentunya aman. Tapi hatinya menjadi gelisah. Karena Esther tahu dia tidak akan bisa melepaskan ikatan pada tanah air dan bangsanya. Dia menjadi ratu juga karena doa dan dukungan dari seluruh bangsanya. Karena itu, dia merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan bangsanya. Esther ingin menyelamatkan bangsanya, tapi bagaimana caranya ya? Sudah 30 hari Esther tidak dipanggil menghadap raja. Pada saat itu ada peraturan, kalau menghadap raja tanpa dipanggil, berarti akan dihukum mati. Kalau Esther tiba-tiba datang kepada raja,
raja bisa saja menghukum mati Ester. Ester bingung, tapi kalau tidak ada cara lain kecuali pergi menghadap raja. Posisi Ratu Ester betul-betul berbahaya. Mordekai, paman Ester, memberikan kekuatan kepada Ester dengan mengatakan dan mengingatkan dia akan kehadiran dan peran Allah bagi Ester sebagai ratu di dalam istana. Wah, mendengar itu Ester tersadar kepada siapa dia harus bersandar dan memohon pertolongan. Dia meminta kepada pamannya dan seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa agar dia bisa menghadap raja tanpa kena hukuman mati. Nah, itu semua terjadi karena Ester adalah seorang yang berhati adil. Dia bersikap adil pada bangsa yang berhak mendapat hidup. Dia bersikap sebagai seorang ratu yang tahu berterima kasih dan rela mengemban tugas demi bangsa. Ester jadi berani loh anak-anak. Dia berani mengambil resiko sekalipun dia tahu resiko terbesar yang akan dia alami adalah kemarahan raja dan hukuman mati. Tetapi Ester menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia bersiap menghadap raja. Nanti bagaimana dia caranya menghadap raja? Kita lanjutkan minggu depan ya. To be continued. Nah anak-anak, Ester tahu bahwa dia harus berkata benar kepada raja. Dan Ester pun siap menanggung segala resikonya. Bagaimana dengan kita? Yo, apakah kita bisa melakukan hal yang benar? Bagaimana sikap kita kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita? Contohnya, pensil, penghapus, buku, atau yang lainnya. Apakah kita akan mengembalikannya kepada pemiliknya atau ya sudahlah, jadi milik kita? Atau kita mau tidak membela yang lemah seperti Ester? Apabila kita melihat teman kita sedang dipukulin sama temannya, atau pada saat kita tahu kalau teman kita sedang dijelek-jelekin sama teman yang lain, apakah kita diam saja? Nah, anak-anak, kita harus menolong dan membela yang benar. Mordekai, paman Ester berkata, Tuhan bisa saja memakai orang lain untuk menyelamatkan orang lain. Tapi jangan berpikir bahwa kamu tidak akan celaka. Jadi anak-anak, Tuhan bisa pakai kita loh untuk menyelamatkan teman-teman kita yang lain atau saudara-saudara kita. Yang terpenting adalah kita harus berani, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Berani itu bukan berarti tidak bersikap adil, tetapi kita berani dengan sungguh-sungguh dan tentu saja tidak boleh asal-asalan. Kalau kita berani, kita harus mengatur strategi terlebih dahulu. Seperti apa? Contohnya, kalau kita melihat teman kita membuli teman yang lain, jangan langsung ditegur. Karena kalau temannya lebih besar dari kita badannya, kita juga jadi ikut dibully. Kita harus minta hikmat dari Allah agar kita bisa bicara dengan orang yang lebih tua dari kita supaya mereka menegur teman kita yang suka membuli. Kita harus beriman anak-anak kepada Allah. Kenapa?
untuk supaya kita bisa berani menghadapi persoalan seperti Ester. Karena orang yang beriman akan hidup dalam keberanian. Anak-anak, milikilah keadilan dan bersikaplah berani. Jangan lupa kita selalu beriman dan berharap kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk bersikap berani, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan hal yang benar dan juga membela dan menolong orang yang benar. Mampukan kami ya Bapa untuk bisa bersikap adil kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak semua, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita ya. Ulangan 26 ayat 7. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Ulangan 26 ayat 7. Wow, terima kasih adik-adik yang di rumah sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengerjakan prakarya minggu lalu. Wow, bagus banget. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk kita membuat prakarya lagi. Semangat ya adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, hanya pun